Pemerintah Kota Pekalongan melalui DPMPPA adakan sosialisasi dengan tema pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang atau KTPA TPPO berlangsung di Ruang Jelamprang Seda Kota Pekalongan 11 Oktober. Sosialisasi kali ini menyasar kepada organisasi serta tokoh keagamaan yang ada di Kota Pekalongan, seperti Forum Kerukunan Umat Beragama, LEBE, Satgas Perlindungan Anak dan Perempuan. Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan bahwa kekerasan terhadap anak ataupun perempuan harus bisa dicegah. Kekerasan terhadap anak bukan hanya fisik saja, namun juga bisa melalui kekerasan verbal. Tentunya hal tersebut akan dapat membuat traumatik jangka panjang terhadap anak. Selain itu, pertengkaran orang tua yang terjadi di rumah bisa membuat anak menjadi trauma. Mengingat bahwa saat ini kasus KDRT maupun kekerasan terhadap rumah tangga di Indonesia semakin marak, ia mengungkapkan bahwa pasangan yang akan menikah penting untuk mendengarkan dan mengikuti sosialisasi pranikah. Sehingga nantinya pasangan yang menikah akan jauh lebih matang, bukan hanya fisik saja, namun secara mental dan pemikiran. Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nur Agustina menyampaikan bahwa seseorang haruslah paham terkait undang-undang dan siapa saja yang menaungi tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak. Jadi sebetulnya ini kegiatan yang memang harus kita laksanakan bagi tokoh agama ya. Dan tokoh agama ini semua ya, dari 6 agama yang ada di Indonesia. Ada yang perwakilan dari FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, kemudian LEBE yang ada di kelurahan, PATBM, pelindungan terpadu, perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat atau Satgas Perlindungan Anak dan Perempuan. Jadi di level kelurahan, pemerintah Kota Pekalongan sudah punya sebetulnya Satgas seperti LPPAR, ya. Tapi levelnya di tingkat kelurahan untuk kasus-kasus yang tergolong ringan yang bisa ditangani oleh teman-teman di kelurahan. Nah, pembekalan bagi SDM yang ada di kelurahan atau tokoh agama itu perlu dilakukan dalam semua aspek ya. Nah, salah satunya ini upaya pencegahannya yang harus kita lakukan, penanggulangannya terhadap kekerasan terhadap anak atau perempuan dan perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak. Kalau kita berbicara tentang penanganan, cost-nya lebih besar ya. SDM yang kompeten juga harus dituntut. Tapi saat upaya pencegahan dan penanggulangan itu semua lapisan masyarakat bisa terlibat. Nah, apa saja yang nanti harus mereka pahami? Yang pertama sebetulnya latar belakang kekerasan itu terjadi, baik di ranah domestik atau di ranah publik. Kenapa kok perempuan dan anak yang sering menjadi korban di Kota Pekalongan? Bagaimana budaya patriarki yang ada di Kota Pekalongan yang ini diharapkan semakin hari harusnya semakin berkurang sehingga akan berdampak pada turunnya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Apakah memang itu salah satu dampaknya? Ternyata memang berdasarkan hasil penelitian dan juga kasus-kasus yang masuk di kita, salah satu penyebabnya adalah faktor budaya patriarki ya. Kemudian nanti teman-teman juga harus diberikan pemahaman tentang latar belakang hukumnya ya. Jadi seseorang harus paham undang-undang regulasi apa saja yang menaungi terhadap pelaku, juga perlindungan yang diberikan pada korban. Jadi harapannya ke depan semua yang mengikuti ini tokoh agama bisa mengambil peran di masing-masing organisasinya, di masing-masing lembaganya, disesuaikan dengan program kerja yang ada, disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan di masing-masing organisasi itu sehingga kita bisa bersinergi. Harapannya ke depan tidak ada kekerasan lagi di Kota Pekalongan. Harapan dari kegiatan ini adalah bahwa ke depannya para tokoh agama ataupun yang mengikuti kegiatan ini bisa mengambil peran di setiap wilayahnya, sehingga ke depan tidak ada lagi kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Pekalongan. Rafid Fajri, Batik TV melaporkan.